Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 25 Maret, judulnya Hukum dan Kasih Karunia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Sebagaimana telah kita lihat, hukum dan kasih karunia tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, hukum dan kasih karunia menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Perbedaan yang tajam antara hukum dan kasih karunia membingungkan bangsa Israel kuno yang melihat pemberian hukum oleh Allah itu sendiri sebagai sebuah pertunjukan besar dari kasih karunia Allah. Meskipun Allah-Allah bangsa-bangsa di sekitarnya berubah-ubah dan sama sekali tidak dapat diprediksi, membuat manusia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah-Allah itu dan apa yang menyenangkan mereka. Namun, Allah dalam kitab suci dengan jelas memberi petunjuk kepada umatnya tentang apa yang menyenangkan Allah. Dan apa yang menyenangkan Allah adalah demi kebaikan seluruh umatnya, baik secara individu maupun bersama-sama. Namun, hukum tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa atau mengubah hati manusia. Karena keberdosaan bawaan kita memerlukan transplantasi hati rohani. Dalam Yeremia 31 ayat 31-34, diajarkan di sini mengenai janji Allah untuk memberi kita hati yang baru. Ini serupa dengan perkataan Kristus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1-21 tentang kelahiran baru, yang juga dituliskan dalam Ibrani 8 ayat 10. 10 perintah Allah dituliskan oleh Allah sendiri pada loh-loh batu, dicatat dalam Keluaran 31 ayat 18. Namun, hukum itu juga ditulis dalam hati umat Allah. Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Idealnya, hukum kasih Allah tidak bersifat eksternal pada diri kita, melainkan internal pada karakter kita. Hanya Allah yang dapat menuliskan hukumnya di dalam hati manusia, dan Allah berjanji untuk melakukannya bagi umat perjanjiannya. Dicatat dalam Ibrani 8 ayat 10. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan menuruti hukum. Sebaliknya, karena kasih karunia, kita diselamatkan melalui iman. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi sebagai pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Kita tidak menuruti hukum Taurat supaya diselamatkan. Kita menuruti hukum karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak menuruti hukum agar kita dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi. Dan karena itu kita rindu untuk mengasihi Allah dan sesama. Yohanes 14 ayat 15. Pada saat yang sama, hukum Taurat menunjukkan kepada kita dosa kita. Yakobus 1 ayat 22-25, Roma 3 ayat 20, Roma 7 ayat 7. Hukum Taurat menunjukkan kepada kita kebutuhan kita akan seorang penebus. Galatia 3 ayat 22-24. Hukum Taurat membimbing kita dalam cara hidup yang terbaik, dan hukum Taurat menyingkapkan karakter kasih Allah. Apakah pengharapan kita dalam penghakiman? Apakah penurutan dan kesetiaan kita terhadap hukum? Ataukah kebenaran Kristus yang melindungi kita? Renungkan, apa pemahaman kita mengenai fungsi hukum Allah? Apa hal yang dapat dilakukan hukum Allah dan apa yang tidak dapat dilakukan hukum Allah?
mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kitab Yudas. Tuhan memberkati kita semua.